Silakan, ini Mas Dauri, ini perintah Rois sebagai Saya di depan, pasti ya. kalau yang di belakang bagaimana? Yang biasa nanti berilmu itu tidak pak tukang-tukang gitu. Maka tidak perlu tulang cilen ke belakang. Maka diisi. Baiklah, dalam momen halal bil halal, saya secara pribadi juga mengucapkan minal aidin wal faizin, meski pasti terlambat, sekalipun terlambat, ini masih bulan Syawal dan hari terakhir dari bulan Syawal. Insyaallah besok mulai tanggal 1 Dzulqa'dah. Masih bulan Syawal. Saya ingin tahu, apakah di dalam momen ini tadi dikatakan oleh sekretaris mobil hasanah, apakah mau materinya tentang halal bihalal? Apa itu yang harus saya jelaskan di sini? Yang lain? Ya, sangat baik. Turun. Mengapa? Karena ada 3 dai di sini. Nanti sajalah. Kalau urusan halal bihalal, fadilah dan lain sebagainya, nanti dai-dai kita yang banyak. Karena khawatir nanti kalau isi yang membahas tentang halal bihalal, nanti dai-dai kita kalah. Itu khawatirnya. Ya. Ada job deskripsi. Jadi itu urusan halal bihalal, beliau ini nanti yang akan menjelaskan. Rois itu tidak perlu menjelaskan tentang halal bil halal, karena tugas Rois itu tentu adalah mengorganisir satu organisasi, bukan ngaji sebenarnya. Tapi punten ini, kalau saya ngaji itu bukan berarti Rois itu bukan, ya karena saya disebut ini oleh orang-orang. Begitulah kira-kira. Ada 2 hal yang kita syukuri tadi kata ketua. Yang pertama, bahwa Allah memberikan anugerah besar kepada kita. Sudah bertahun-tahun ini kita memperjuangkan agar Sancang itu betul-betul bersertifikat milik NU, dan alhamdulillah sekarang sudah diterima, ada di tangan kita, dan sudah sah kepemilikannya. Tanah Sancang itu adalah milik NU. Alhamdulillah, saya sangat bergembira sekali. Karena apa? Saya tahu persis dari pengurus-pengurus sebelumnya semuanya pada mau perjuangan ingin mensertifikatkan tanah Sancang. Termasuk saya waktu itu menjadi ketua PCNU selama 2 periode, juga terus berusaha optimal semaksimal mungkin saya ingin mensertifikatkan Sancang, tetapi gagal. Alhamdulillah berkat beliau di adik saya ini KHT Agus menjadi ketua, maka sertifikat. Tapi untuk ketua jangan tepuk tangan dulu. Sebab apa? Turunnya sertifikat pas saya jadi Rois. Atas desa kebutuhan, ya itu tanggung jawab kita yang kita berpikir semuanya. Kemudian yang kedua, ini SK kan ya, terus terang, tapi udah di-share. Waktu saya jadi ketua PC, rasa kebanggaan ada, lebih itu ada. Wah, ini saya jadi ketua PCNU Kota Bandung gitu ya, PC dan orang-orang menyebutnya kalau ketua itu pasti dekat dengan wali kota. Kebanggaan ada, manusiawi, tetapi bukan berarti sombong dan menyombongkan diri. Barang ditunjuk
lebih percaya diminta oleh seluruh pengurus PCM untuk Kota Bandung, saya harus melanjutkan perjuangan almarhum Baik Amal dan para sesepuh-sesepuh kita sebelumnya. Ini saya bukan relis, bukan bangga, tetapi ngebok sebenarnya. Ya. Nah, ini saya jadi rohis. Sampai datang saya ke asal guru saya, Pengarsa Habib. Habib ini bagaimana? Saya ditunjuk diminta oleh semuanya untuk jadi rohis ini menggantikan apa? Habib bilang waktu itu ya sudah cukup kalau kita ini kan sudah sepuh. Nah itu sakit hatinya saya. Sakit hatinya saya disebut sudah sepuh. Meski usia memang saya sudah 63 tahun, tapi ada kolot rasa. Makanya tadi IKP harus maju ke depan terus. Ya. Sampai selama bulan Ramadan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya saya jadi rohis itu baik bagi diri saya, baik bagi ilmu khususnya, katakan Islam umumnya, maka turunkan Islam. Kalau seandainya akan menjadi madarat bagi diriku, bagi NU, bagi umat Islam secara umum, maka jangan diturunkan Islam. Dan Nabi membunuh dari NU, tidak akan keluar dari NU. Itu doa saya seperti itu. Karena apa? Sampai sekarang ya kalau tidak mengucapkan alhamdulillah dengan turunan sekali ragu sebenarnya salah juga. Saya mengucapkan alhamdulillah, tapi di hati saya itu saya punya beban yang sangat berat. Nah, ini saya jadi rohis, ya. Jadi rohis. Sementara masih belum terbiasa bersahur gitu ya. Sampai kemarin mungkin banyak di-share waktu menghadiri pemakaman anak kita waktu itu, ini kebalik. Yang rohisnya bercelana, yang keduanya pakai sarung. Saya baru ingat setelah turun di situ dan ketemu dengan ketua pakai sarung, ini rohisnya pakai celana. Jadi saya belum terbiasa. Ini ketukar lagi. Yang dikhawatirkan apa? Nanti saya rohis rasa ketua, nah itu yang saya. Tapi mohon bimbingan dari semuanya, jangan sampai seperti itu. Ya. Ini yang saya khawatirkan. Tapi insya Allah ya, saya akan membatasi diri, tetap saya posisinya sebagai rohis. Apapun yang terjadi itulah rohis. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, suka maupun tidak, baik ormas lain. Jadi sudah realita dalam satu organisasi bahwa saya sekarang sebagai rohis. Nah, adapun nanti gaya saya berkomunikasi, saya gaya ngobrol itu tidak berubah. Memang sulit akan berubah, tapi aku duduk berungkut itu ya, yang tidak mungkin. Nanti juga kalau seandainya ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang melihat saya sedang main bulu tangkis, atau digede-gede, kok rohis main bulu tangkis? Jangan. Nah itu masalah bapak-bapak, ya salah teman-teman. Kenapa menunjuk saya pada saya masih suka main bulu tangkis sampai sekarang? Bahkan saya berani nentang semua yang hadir di sini. Sudah salah. Sudah kalah. Nah, terus itu nggak banyak. Ya. Mungkin ada orang yang memandang negatif, ada yang positif, itu tapi saya kan punya alasan sendiri. Gitu. Jadi kalau mau membuli saya itu jangan dulu dibully, tapi konfirmasi dulu ke rohis. Nah, sedikit saja tentang halal bihalal. Meskipun di sini ada 3 orang dai ini, yang jelas. Mengapa kita menyelenggarakan halal bihalal itu dikenakan dengan Ramadan, dengan saum, dengan tarawih dan ibadah-ibadah sunat yang kita kerjakan, kita lakukan, kita dirikan selama bulan Ramadan. Semua hadis itu mengatakan ghufira lahu ma taqaddama dan semua dosa itu akan diampuni. Tetapi ingat, dosa itu adalah antara kita dengan Allah.
kesalahan antara kita dengan sesama itu belum tentu diampuni Allah dan tidak akan diampuni Allah sebelum kita saling memaafkan. Ini halal sedikit saja, itu ya. Begitulah. Nah, berkaitan dengan profesi ini mohon di-share nanti oleh sekretaris, diumumkan pada seluruh warga NU. Ini fatwa Rois yang pertama ini pasca turunnya SK ya, pasca turunnya SK. Karena saya janji sebelum ada SK dari PB saya tidak akan bergerak dan mengatasnamakan Rois. Dan ya, kalau ada kebetulan yang mungkin pernah mengikuti ada satu pelatihan di mana saya diminta untuk menjadi narasumber, saya mencantumkan di situ Wakil Rois PCNU Kota Bandung. Saya mencantumkan begitu. Baru kemarin saya mencantumkan itu tanggal 7 itu di Gede Bage. Ketua MHC Gede Bage juga hadir. Baru saya mencantumkan di situ Rois PCNU Kota Bandung karena tanggal jam itu SK-nya sudah turun. Ya. Dikarenakan sudah turun SK dan katakan Haji tadi ketua dikatakan ini Rois jadi beliau dari Allah katanya ya mudah-mudahan saja semua kita mendapat ridho Allah. Amin. Ini fatwa yang pertama Rois PCNU Kota Bandung ini. Ya. Saya menginginkan dan saya memfatwakan serta mewajibkan kepada seluruh warga NU Kota Bandung, apalagi yang namanya pengurus, baik di tingkat PC, WC, ranting, lembaga, bano, lanjutan, dan lain sebagainya. Fatwa saya yang pertama, ini mohon maaf ya, saya itu kalau dikatakan nazar kan kalau harus diucapkan kepada yang lain, harus disampaikan. Saya itu sebenarnya di dalam masa menunggu turunnya SK, saya di dalam hati kalau diungkapkan kepada yang lain nazar, karena tidak diungkapkan tapi ada rencana angan-angan di dalam hati, katakan nazar lah begitu ya. Ada dua program yang saya inginkan. Yang pertama, ini sekali lagi ini mohon disebarkan kepada seluruh warga di Kota Bandung, apalagi pengurus dan semua jamaah NU Kota Bandung untuk memasang lambang NU, logo NU di depan rumah masing-masing di pintu. Ya. Nanti ansor bu pasang logo ansor mangga dan naonlah dan ansor NU kene muslimat bu pasang muslimat mangga, kemudian IPP Fatayat atau balon-balon lainnya mangga silakan. Tapi saya selaku Rois mewajibkan seluruh warga NU Kota Bandung untuk memasang logo NU di luar, di atas itu, di depan, bukan di dalam rumah. Kalau di rumah dengan kalender sudah cukup, dan saya sering lihat juga kalau ketika bertamu kepada siapa saja, kepada saudara-saudara saya itu di ruang tamu ada di situ lambang NU. Tapi saya menginginkan sekali itu di luar, ya dengan itu. Ceritanya begini, ini tidak ujung-ujung, ini yang pertama. Jadi fatwa pertama dari Rois pasca turunnya SK ini adalah warga NU wajib memasang logo NU di depan rumah. Siap, bro. Setuju tidak? Setuju. Siap tidak? Siap. Tapi tidak dapat saja. Gimana? Logonya belum ada. Bagaimana nanti itu ketua itu urus komisi itu hanya memfatwakan kok. Wah itu penting dia gimana? Termasuk stiker yang buat di mobil. Enggak. Begini ya, sebenarnya ada kronologisnya. Ada kronologis. Tentu saya selalu ketua waktu itu di dalam majelis selalu ada logo NU, tapi dengan kalender. Begitu saya tidak jadi ketua,
saya berpikir, nah, nanti khawatir kalau ada orang yang bertanya kalau waktu itu NU bukan. Kalau waktu itu, kalau ada yang bertanya bahwa itu NU bukan, pasti banyak yang tahu, pasti mereka akan menjawab, bukan NU lagi, itu ketuanya, begitu kan? Tapi kalau sudah tidak jadi ketua, nah khawatir nanti jadi aku, jadi NU, atau mungkin pundung dari NU, karena banyak ketua mantan ketua yang pundung dari NU. Ya, nah ini yang saya tidak sukanya begitu. Mantan pengurus inti di PCKNU itu karena sudah tidak menjabat lagi, kemudian pundung dari NU, nolong macam KNU. Oleh karena saya salut dan saya mengapresiasi setinggi-tingginya dan saya menghormat sebesar-besarnya pada kakak saya yang membimbing saya di NU, Haji Abdul Muhammad. Beliau waktu itu menjadi sekretaris PCNU Kota Bandung dan yang membina saya itu, yang mencetak saya. Jadi kalau saya sekarang gerakannya seperti ini, jangan salah saya, guru. Beliau mantan sekretaris tidak pernah buruk, biasa saja, sampai halangi itu. Nah, setelah saya menjadi ketua, maka saya mencari logo NU. Kemudian dipasangnya itu tidak lagi di dalam, tapi di luar, di atas ini. Sehingga orang yang lewat yang lihat gitu, oh ini tuh orang NU. Secara politis katanya, ya tinjauan secara politis. Memang NU bukan hanya untuk Kota Bandung, di dunia lah katakan. Meskipun ada kenaikan, ada peningkatan, kemajuan yang begitu besar, tetapi tidak kalah ada juga perbedaan. Semakin terus merosot. NU itu seperti itu, apalagi di Kota Bandung. Di Kota Bandung itu tidak sedikit, bentar saya sebutkan ini ya daerahnya. Tidak sedikit orang yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Mereka itu sangat kental ke NU-annya. Kemudian setelah datang ke Kota Bandung itu luntur ke NU-annya. Dan itu banyak. Ya, banyak yang seperti itu. Luntur ke NU-annya. Kecuali Mas Dagri tidak, alhamdulillah ke kampus ya. Merasa terus. Saya, tapi ini off the record. Di satu daerah, ini ada satu fakta, satu bukti, ya mungkin yang sangat autentik, yang tidak bisa ditolak. Di daerah dan di wilayah basis NU itu waktu pemilu itu yang namanya PKB, ini karena ada sekretaris PKB. Tuhan saya itu kalah total. Off the record sekali lagi. Ketua DPRD Kota Bandung sekarang itu dapilnya di dapil basis NU, betul tidak? Ya, yang sekarang menjadi ketua DPRD Kota. Apakah dari partai-partai yang ada afiliasinya ke NU? Apakah mungkin bisa PKB, mungkin bisa P3 atau apa? Tidak. Justru partai yang notabene itu memusuhi kepada NU. Ya, betul tidak? Ini apa? Banyak sekarang itu tikus-tikus binatang penggerak yang menggerogoti NU, baik dari luar, eksternal maupun dari dalam. Itu banyak sekali. Coba kita bayangkan dan kita dengar, kita baca, ya, betapa gencarnya serangan kepada Ketua Umum PBNU. Ya. Serangan yang begitu gencar, seolah-olah bahwa Ketua Umum PBNU itu bukan NU. Yang NU itu justru yang menyerangnya itu. Padahal organisasi lagi. Ini organisasi.
apapun yang terjadi, yang NU asli itu yang pasti yang organisasinya, bukan yang di luar organisasinya. Yang penonton saja di luar, bukan itu. Tegaskan ini, Rois yang ngomong ini. Ya, yang NU asli itu yang ada di organisasinya. Kalau kulturnya NU boleh jadi itu terkontaminasi. Ya. Jangan menganggap yang NU tulen itu ialah yang tidak ikut di dalam organisasi. Ketua umum itu jelas, ketua umum itu yang pasti yang dari NU. Ada yang mengatakan bahwa ketua umum PBNU sekali itu sudah keluar dari garis yang ditetapkan oleh Al-Dr. Syekh Yahya bin Syarif. Saya tidak setuju. Ini bagaimana PBNU? Begitu. Nah, ini banyak yang menggerogoti kita. Nah, kita termakan, kita perlihatkan bahwa kita itu NU. Kenapa kita harus malu kalau kita mengungkap dan mengaku bahwa diri kita itu adalah NU? Tidak perlu malu. Ya, tidak perlu malu. Begitu. Nah, ternyata ini sangat efektif ini untuk menakut-nakuti tikus penggerobot itu tadi. Itu dengan adanya logo NU. Saya cerita waktu saya jadi ketua periode pertama gitu. Tahun berapa? Sekitar 2006 saya itu waktu itu ya. Sekitar 2008-2009 ada seorang jamaah yang datang kepada saya. Dia menceritakan bahwa di masjidnya itu banyak dimasuki yang tadi yang suka menggerogoti ke NU itu dengan macam-macam segala macam aktivitas dan kegiatan. Ini cuma ikut-ikutan saja di masjid. Ini harus bagaimana caranya? Ketika itu saya sarankan, coba pasang saja di masjid itu ada logo NU. Dan alhamdulillah sangat efektif. Ternyata setelah dipasang logo NU, mereka itu kabur. Jadi dengan logonya saja, dengan lambangnya saja, mereka itu sudah kabur. Oleh karenanya saya menginginkan dan memfatwakan mewajibkan semua warga NU Kota Bandung untuk memasang lambang NU di depan rumah masing. Biar ketika kalau di masjid saya tuh kalau tadi masjid itu kasuistik ya. Kalau di masjid kadang-kadang kan ini masjid bukan hanya untuk NU saja, non NU juga bisa. Nanti khawatir akan jadi polemik di masjid itu. Tetapi bukan saya melarang, silakan. Yang ibadah apalagi ibadah ala NU jangan sampai berubah. Yang saya inginkan itu di depan rumah sehingga kita bisa tahu ketika kita jalan-jalan di satu daerah, di satu perkampungan, kita lihat oh ini orang NU, ini orang NU. Dan saya yakin ya, orang yang tidak suka dengan NU, orang yang benci NU pasti tidak akan mau. Dan orang yang NU pun belum tentu mau. Begitu. Jadi ketika kita jalan-jalan, oh ini orang NU. Apa buktinya? Itu di depan rumahnya itu di atas pintu ada. Tadi ada yang mengusulkan di kendaraan bagaimana? Saya juga sudah pasang itu di kendaraan, sudah lama sekali saya pasang logo NU. Tadinya saya mau bilang besar, tadi yang namanya stiker itu jelek kalau besar apalagi menutupi. Saya pasang beneran yang saya pakai. Biar mereka tahu bahwa saya ini adalah orang NU. Dan ke kandang macan sekalipun ya, saya tetap saya. Dan saya mengakui saya ini orang NU. Dan saya kalau diminta untuk narasumber dalam satu event apa, itu saya selalu mencantumkan itu wakil Rois PCNU. Baru sekali kemarin di Eropa setelah menuliskan Rois PCNU Kota. Itu yang pertama. Bagaimana kesiapannya? Ini fatwa yang pertama ini menjadi Rois ya. Saya wajibkan. Sekali lagi, pasang lambang NU bukan di dalam rumah, tetapi di luar. Atau stiker. Tetapi stiker itu kalau di rumah itu terlalu kecil begitu ya. Kalau yang besar tidak apa-apa. Yang begitu nampak sehingga orang yang lewat itu tahu bahwa ini adalah orang NU. Insya Allah nanti tikus-tikus itu, pengerat-pengerat itu dengan melihat lambang NU di pintu kita, mereka akan.
Saya yakin seperti itu. Dan ada kewajiban moral, kewajiban organisasi bagi kita, hendaknya kita menyiarkan, mensyiarkan NU. Dengan apa? Dengan seperti tadi. Kalau pasang terjadi di jalan paling seminggu 2 minggu nanti habis lagi. Dengan dia cukup besar. Saya yakin kalau lambang NU itu berapa sih kira-kira harganya? Berapa harganya kira-kira? Lambang stiker yang agak besar gitu ya. Berapa kira-kira? Lengkap itu yang pakai kaca gitu. Berapa kira-kira pakai figurannya itu? 10.000. Taruhlah 50.000. Ya. Pakai figuran, pakai figuran. Taruh 50.000. Mampu tidak mengeluarkan uang 50.000. Ya, rokok sebarang. Dan saya menginginkan ini ada kemandirian. Jangan semuanya orang membukanya sekretaris PKB, akan sekretaris PKB. Jangan kita saja yang keprobnya jadi problem. Tapi kalau diminta ulang beli. Itu yang pertama ya. Jadi fatwa saya yang pertama setelah teologis itu pasang lambang NU di depan rumah masing-masing. Biar kita tahu bahwa ini adalah penghuninya orang NU. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menurut saya itu, katakanlah nadar saya itu begitu, ya, nadar saya begitu. Yang kedua, mengingat pandemi ini masih belum berakhir, bahkan konon di kota Bandung itu semakin naik sekarang ini menjadi zona oranye gitu. Jadi tidak merah ya, oranye. Bahkan beberapa kali ya kami dari MU itu diundang rapat oleh SKPD, oleh pemerintah kota, yang ada rencana masjid itu mau ditutup kembali seperti waktu awal terjadinya COVID seperti itu. Tetapi kami dari MU itu mempertahankan, kami tidak sanggup akan dibully oleh umat, dan terutama khawatir nanti masyarakat itu akan membangkang. Kalau terjadi pembangkang dari masyarakat, kita juga akan repot. Itu. Nah, tentu dengan keadaan seperti ini, maka tidak boleh tidak. Kita ini harus adaptasi dengan COVID ini, dengan suasana COVID ini. Tidak bisa tidak. Kalau seluruh aktivitas dan kegiatan kita berhenti, apapun berhenti karena COVID, ini nanti kita akan melakukan apa? Oleh karenanya tetap saja kita melakukan kegiatan dan aktivitas, tetapi harus disesuaikan dengan prokesnya itu. Prokesnya hanya tinggal itu. Nah, salah satu jalan untuk menuju hal itu, meskipun tadi ketua menyatakan di MU itu belum biasa sih acara-acara melalui Zoom itu kan belum terbiasa ya. Mungkin banyak yang gaptek termasuk saya. Saya punya rencana, ini yang kedua, angan-angan saya. Kalau nanti sudah turun SK, itu yang pertama tadi itu, dan yang kedua, saya akan melakukan pelatihan khususnya bagi Rois, Suriah dan Akwan. Kalau Mustashar, saya tidak berani itu banyak sepuh-sepuh, cukup nanti Suriah dan Mustashar untuk melakukan pelatihan Zoom. Nanti mungkin suatu saat saya akan menyelenggarakan rapat Suriah, tetapi dengan Zoom. Saya lihat, wah gak bagus kolot umpamanya ya, kalau ini guru kita Pak dengan Atel, beliau itu punya HP juga gitu ya, punya putra, punya hijau, tidak bisa belajar gitu. Dan saya kalau buka-buka laptop itu tentu tidak ujung-ujung bisa, tetapi saya juga belajar, terutama anak saya selalu belajar kepada anak ini bagaimana caranya dan seterusnya. Aplikasi di HP pun sampai sekarang saya masih belajar kepada anak yang kadang-kadang lupa. Untuk nanti menjadi
mentornya lah katakan ya, narasumbernya kan kita banyak di kalangan BCLU, di kalangan Tabiwiyah, ada yang bisa kita gunakan. Intinya saya ingin melakukan adaptasi dengan masa pandemi COVID ini. Jadi kita harus bagaimanapun ya, kita jangan sampai ketinggalan. Saya akan melakukan pelatihan Zoom ini, hanya 2 program. Dan itulah halal bihalal yang kita selenggarakan pada sore hari ini. Dan sekaligus ini fatwa kopis pertama atas kartu. Terima kasih ya, mudah-mudahan usaha kita dalam rangka memajukan diri